Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Anas sekalian. Masih bersama saya, sahabat Anas ya, dalam channel Sahabat Anas Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang satu pesugihan yang konon katanya tanpa tumbal, sahabat. Pesugihan yang praktis, yang tidak perlu ritual tahunan dan lain sebagainya, yang dikenal sebagai pesugihan uang bibit, sahabat. Cerita ini saya dapatkan dari salah seorang responden ya, yang berada di daerah Jawa Barat, sahabat-sahabatku sekalian. Sebut namanya Kang Deden. Kang Deden ini usianya sekitar 40 tahun ke bawah ya, sekitar 37 lah, seusia saya, 37, 38. Kang Deden ini memiliki istri yang bernama Ibu Rusmi dan seorang putri. Ya, namanya juga putri, sahabat-sahabat, usia 7 tahun, sahabat, baru menginjak kelas 1 SD ya. Jadi Kang Deden ini dulunya adalah seorang kontraktor, sahabat. Seorang kontraktor yang sangat kaya raya. Terus kemudian bisnisnya ini mengalami satu kebangkrutan, sahabat, gara-gara dilanda waktu itu krisis corona 2020 sampai 2022. Bisnisnya habis dan menyisakan hutang di perbankan yang sangat banyak. Jadi bisnisnya itu kan dibiayai oleh perbankan, terus kemudian dia beli tanah, beli lahan, terus kemudian dibangun perumahan. Ya, rencananya kan ketika nanti mau ada pembeli itu nanti di KPR kan gitu. Tapi di tahun 2020 sampai 2022, di era-era 2020-2022 itu terjadi corona, dan akhirnya banyak kredit macet dan daya beli masyarakat yang sangat menurun tajam. Akhirnya bisnis perumahan yang dibangun oleh Kang Deden hancur, sahabat. Menyisakan hutang yang miliaran. Di saat kebingungan, kekalutan ini, Kang Deden sudah putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai kemudian dia mendatangi salah seorang temannya yang bernama Pak Anton ya. Pak Anton ini juga sama bisnisnya juga sama di properti. Tetapi anehnya, walaupun krisis melanda waktu itu gara-gara corona, Pak Anton ini bisnisnya sama sekali tidak bergeming, sahabat. Walaupun juga masih seret, tidak ada yang beli perumahannya, tidak ada yang kredit KPR melalui dia kan misalnya di DP nih, DP 10 juta dulu, sisanya kan di KPR kan seperti itu biasanya. Nah, Kang Deden kan sudah terlanjur modal pakai bank, dia sudah membeli lahan, sudah dikapleng-kaplengkan, muncul corona. Nah, kacau akhirnya kan. Uang bank sudah habis, tidak ada yang beli. Ya sudah, akhirnya bangkrut dia. Tapi Pak Anton ini walaupun sama posisinya, bisnisnya tidak jalan, tetapi dia masih enjoy saja, santai-santai saja. Akhirnya Kang Deden ini mendatangi temannya yang bernama Pak Anton tadi. Kemudian datang ke Pak Anton, dia bilang, "Non, kamu kan sama saya kan, bisnis di properti kan hari ini sedang kayak gini. Saya itu, wah luar biasa, sudah nggak punya apa-apa saya. Bahkan hari ini saya ditagih oleh bank untuk kemudian segera membayar. Untung saja ada sedikit relaksasi, tapi kemudian kalau ini sudah selesai, bagaimana saya harus melunasinya? Ini semuanya terbengkalai proyek-proyek saya. Tapi kamu kok bisa bertahan, Ton? Rahasianya apa?" Gitu. Kata Kang Deden. Dia heran sama Pak Anton. Terus akhirnya karena didesak ya, Pak Anton akhirnya menceritakan kalau dia melakukan satu pesugihan yang disebut dengan uang bibit, sahabat. Terus kemudian Kang Deden bertanya, "Loh, apa itu uang bibit, Ton?" Jadi uang bibit itu, ceritanya si Anton ya, itu uang yang nanti kalau kamu belanjakan, uang itu akan kembali lagi ke dompetmu. Kamu akan dapat kembalian itu secara uang asli, sekaligus akan bertambah 10 kali lipat di dompetmu tuh. Jadi dapat uang bertambah 10 kali lipat plus kembalian dari uang yang dibelanjakan. Misalkan kan 100.000 kita belanja 10.000, kan kembalinya 90.000.
Nah, 90.000 kan uang asli dari toko yang kita belanjakan, kita beli sesuatu itu. Tapi uangnya yang bibitnya itu akan berkembang biak melipat ganda menjadi 10 kali lipat setiap kali pemakaian, sahabat. Bayangkan, apa? Masa ada yang kayak gitu? Kata si Deden. Dia tidak percaya. Kok kamu nggak percaya? Ayo coba. Nah, kemudian si Anton ngajak belanja. Dia punya uang 100.000. Terus kemudian dia belanja, dilihatkan ke Deden. Ini uang saya 100.000 ya, lihat ya. Ini saya belanja ke warung itu. Dia belanja beli rokok, sahabat. Setelah beli rokok kembali 80.000-an kan. Setelah kembali belum genap 10 langkah, 7 langkah biasanya. 7 langkah dia keluar dari toko itu, dari warungnya itu, uangnya itu sudah ada di dompetnya 10 kali lipat plus kembalian. Si Deden kaget. Iya, kok bisa ya? Nah, terus kemudian dilanjutkan di rumah, si Anton bercerita lagi. Kalau kamu mau, aku bisa nganter ke guruku supaya kamu juga bisa disyarati agar bisa mendapatkan uang bibit ini. Gimana, mau nggak? Si Deden bilang, tapi ini ada tumbalnya nggak ini? Nanti ada tumbalnya gitu. Si Deden masih takut kalau pesugihan uang bibit ini ada tumbal. Terus kemudian oleh si Anton, enggak, ini enggak ada tumbal, ini enggak ada tumbal. Aman, enggak usah khawatir. Ini aja masih aman gitu. Enggak ada apa-apa kan gitu. Yaudah kalau gitu, kata si Kang Deden, kapan kita ke guru kamu? Nah, akhirnya si Anton ini ngajak si Deden ke gurunya. Gurunya yang bernama Abah Rusdi, sahabat. Abah Rusdi. Dia dukun Pak Kuncennya. Tapi tidak di daerah Jawa Barat. Dia di daerah sekitaran Jawa Tengah, sahabat. Sekitaran Jawa Tengah, di pesisir, daerah pesisir ya, sahabat-sahabat, di daerah pesisir, di salah satu kota, ya kota Pekalongan saya sebutkan ya, di daerah pesisir situ. Kemudian singkat cerita sampailah si Anton sama si Deden itu ke Abah Rusdi ya. Setelah di situ kemudian disampaikan niat. Si Anton mula-mula yang bilang, "Bah, ini ada teman saya yang hari ini dia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bisnisnya itu hancur gara-gara corona. Tidak ada yang mau beli perumahan properti yang kita bangun. Sekarang dia terlilit hutangnya begitu banyak," kata si Anton. Ya. Apa Rusdi cuma bilang, ya, saya sudah tahu itu, katanya. Terus kemudian si Deden bilang, "Bah, saya bisa nggak, Bah, dikasih uang kayak punyanya Anton?" Nah, kata si Deden langsung to the point. Gitu, ya. Si Rusdi, Pak Rusdi, Abah Rusdi cuma ham aja sama ya terus. "Tapi kamu sudah tahu syaratnya belum?" Si tanya Abah Rusdi kepada si Deden. "Loh, ada syaratnya, Bah?" "Lah ya, ini harus dirituali," itu katanya. "Lah syaratnya apa?" "Seminggu lagi tepat Jumat Kliwon depan kamu ke sini dengan membawa 2 ayam cemani dan 2 uang lembar 100.000-an. Selebihnya nanti saya yang ngurus," kata Abah Rusdi. "Lah terus sekarang, Bah?" "Nah sekarang kamu boleh pulang, nggak apa-apa, pulang dulu. Yang penting kalau sudah punya ayam cemani, harus punya ayam cemani ya 2 pasang sama uang 2 pasang. Nanti kamu ajak ritual. Ritualnya dari pagi sampai malam. Kalau kamu nanti sampai sini malam, nginep dulu. Setelah itu ritual kita mulai dari pagi hari sampai nanti malam." Nah, siapa? Singkat cerita, seminggu kemudian ya, Pak Deden ini akhirnya bisa dapat 2 ayam cemani ya, melalui relasinya temannya itu, Pak Anton. Ayam cemani ini warnanya hitam pekat semua, sahabat-sahabat, dan harganya mahal, sahabat.
harga satu ayam cemani itu bisa sampai 5 juta per ayam, bayangkan 5 juta per ayam sahabat, 5 juta per ayam. Terus kemudian dari daerahnya di Jawa Barat, kemudian dia meluncur ke pesisir ya, ke pesisir ke Abah Rusdi dengan membawa ayam cemani tadi. Di sana oleh Abah Rusdi, singkat cerita, kan sampai di malam tidur dulu. Paginya itu si Deden sama si Anton disuruh mandi. Sudah, kamu mandi dulu, kalian nanti ikut saya. Setelah mandi sekitar jam 10 pagi, terus kemudian diajaklah keduanya itu menuju ke salah satu makam. Jadi agak jauh ya, ke salah satu makam. Dari rumahnya itu perjalanan sepeda motor, dari rumahnya Abah Rusdi itu sepeda motor menuju ke salah satu sebuah makam di pinggir pantai. Makam di pinggir pantai, makamnya itu hanya ada satu makam. Terus kemudian di makam itu ada pohon beringin yang sangat besar sahabat. Terus diparkirkan sepeda motornya, kemudian berangkat berempat, Abah Rusdi sama asistennya satu, terus kemudian Pak Anton sama Kang Deden ya. Setelah itu berangkat naik, jadi di pinggir itu kan ada agak perbukitan itu, naik ke makamnya itu. Nah, terus kemudian di sini nanti kita akan melakukan ritual. Sampai di sana itu hari malam Jumatnya kan sampai di sana ya. Jumat Kliwonnya Jumat Kliwonnya itu yang menjadi ritualnya. Jadi waktu itu sampai di sana Kamis malam. Nah, itu kejadian itu hari Jumat. Hari Jumat itu mereka berempat tidak melakukan sholat Jumat sahabat, tapi melakukan ritual. Karena sudah dari jam 10 sampai jam 11 itu mulai ritual. Terus mulai di makam itu, terus kemudian di situ disediakan sesajen yang sudah disediakan oleh Abah Rusdi. Terus di situ kemudian ada ayam cemani itu disembelih, dijadikan ada wadahnya 2 baskom ini, disembelih ini 2 baskom ini. Terus dibacakan jambi-jambi, uangnya itu ditaruh di bawah lembaran itu, sahabat-sahabat, terus lembaran itu. Terus dibacakan jambi-jambi semua, disembelih. Terus darahnya itu oleh Abah Rusdi. Abah Rusdi, darah ayam satu yang cemani satu itu dikubur bersama dengan uang, bersama dengan buhul di dalam makam ya. Jadi uang yang 100.000 kan ada sepasang tadi, yang satu dikubur di makam itu bersama darah cemani itu. Terus kemudian buhulnya itu dikubur juga dengan dilumuri darahnya ayam tadi. Satu dikubur jambi-jambi sampai selesai. Setelah itu kemudian si Dede setelah pulang selesai itu sekitar jam 1. Setelah itu kemudian di situ dimandikan. Jadi di makamnya itu ada satu telaga kecil sahabat, disuruh kungkum dulu, bermeditasi, kemudian diajari satu mantra-mantra untuk kemudian nanti di situ disuruh membaca sampai asar sekitar jam 3:30 sahabat. Nah, Kang Deden melakukan itu. Setelah selesai itu dia dimandikan, disuruh bertapa di dalam satu telaga kecil di situ di sampingnya makam. Jadi biasanya kan di daerah-daerah yang masih terlindungi ya, di bawahnya beringin gede, pohon beringin yang besar itu biasanya ada telaga kecil gitu. Jadi selalu ada sumber mata air. Nah, sumber mata air itu yang disuruh kungkum itu. Di situ sambil bermeditasi gini sampai jam 3:30 ya, hampir berarti sekitar 2 jam 3 jaman untuk kungkumnya itu, meditasi di situ sambil membacakan satu mantra. Dalam kungkumnya mantra itu sahabat-sahabat, si Deden ini, Kang Deden, ditemui suatu sosok wanita cantik ya, wanita cantik, berparas cantik sahabat, dengan bermahkota emas. Parasnya cantik sekali dengan dandanan wanita tempo dulu ya, cantik sekali, tangannya juga lentik sahabat, tetapi tubuhnya ular sahabat.
Terus kemudian kaget, siapa kamu? Terus kemudian wanita tadi mengenalkan dirinya. Dia seorang dewi di situ yang menunggu daerah situ. Aku penguasa daerah sini. Mau kamu apa? Kekayaan? Nah, di Dewi bilang kayak gitu. Si Deden akhirnya dia bilang kalau dia mau uang bibit seperti yang dimiliki oleh sahabatnya si Anton tadi. Si Dewinya dengan lentiknya bilang, iya aku tahu itu, aku tahu apa maumu wahai manusia, gitu ya, sambil melentikkan jari-jarinya. Akhirnya, kamu lihat depan kamu itu ada apa? Terus si Deden melihat di depannya itu ada satu kotak kecil. Kotak itu dibuka, isinya uang 100.000 sahabat-sahabat, 100.000 yang sebenarnya itu uang, ya uangnya si Deden, tetapi itu sudah di mistik ya, dijampi oleh Mbah Rusdi tadi, si kunyannya tadi. Loh, ini uang 100.000 yang kemarin aku pendem gitu. Terus dibuka, nah kamu bawa itu uang kembali. Nanti setelah ini kamu bilang sama pekuncen Abah Rusdi itu bahwa kamu sudah ketemu dengan aku. Katakan kamu sudah ketemu dengan saya, itu katanya. Nah setelah itu selesai, udah menghilang. Terus kemudian diambil, dia merasa mimpi seperti itu si Kak Deden itu. Setelah kemudian dia matanya terbuka, sahabat-sahabat sekalian, di dalam kungkumnya itu dia sudah tepuk punggungnya oleh Abah Rusdi. Kang Deden, nah, terus akhirnya dia terbangun, ayo sudah, sekarang naik, kata Abah Rusdi. Akhirnya dia naik, Kang Deden. Setelah naik, kemudian ditanya, kamu ketemu nggak Ibu Dewi itu? Ketemu Pak, saya ketemu, wajahnya cantik tapi ular gitu katanya. Ya, kamu uangnya mana? Oh ya, saya tadi disuruh ambil uang di kotak katanya. Lah uangnya mana? Saya nggak tahu, saya sudah tak ambil. Oh gitu ya. Sekarang lihat nanti di yang uang yang satu kamu itu. Jadi perasaannya Kang Deden itu sudah mengambil uang, tapi uangnya itu ketika dia selesai kungkum, dia nggak ada, karena dia cuma merasa seperti mimpi saja. Setelah itu oleh si Abah Rusdi disuruh melihat uang yang dia bawa, yang kan satu dipendem, yang satu lagi disuruh bawa, dilihat mana uang yang satu lagi, dibuka. Oh ini Mbah, uang saya, coba kamu dicium. Gimana, bau nggak? Kok jadi harum Mbah uangnya? Ya itu uang yang kamu ambil dari Ibu Ratu, ya itu sekarang uang kamu itu gitu. Terus kemudian setelah selesai ini, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau, seperti si Anton katanya. Jadi setelah selesai dapat uang itu, jadi uangnya itu seperti uang biasa. Jadi uang yang diambil Kang Deden saat ketemu Ibu Dewi itu diambil, menurut dia sudah diambil dalam satu kotak kayu, diambil. Tapi ketika dia sudah selesai tadi kungkum, dia nggak bawa apa-apa. Uang itu menurut Abah Rusdi sudah mewujud ke dalam uang yang satunya lagi yang ada di dompetnya Kang Deden. Disuruh nyium, baunya bau harum, bau apa ya, kayak harum-harum bunga kantil gitu, pokoknya harum yang nggak wajar seperti parfum yang biasa kita pakai, bau-bau minyak mistik yang lainnya lah. Itu baunya menyengat, yaitu uangnya, penjelmaannya itu. Terus kemudian sudah berhasil ritualnya, sudah berhasil, tapi sekali lagi ini nggak ada tumbal tau Mbah. Nggak ada, ini nggak ada tumbal, kata Abah Rusdi menjelaskan, katanya nggak ada tumbal katanya ya. Nah itu memang benar. Setelah itu kemudian dia pulang sama si Anton, dia membelanjakan uang itu, sahabat. Mula-mula dia apa benar ya gitu kan. Pokoknya syaratnya itu
uang itu tidak boleh tertekuk, tidak boleh masuk apa jenenge nenggone tempat-tempat seperti masjid, seperti musola, tempat-tempat ibadah, nggak boleh. Nanti hilang apa khasiatnya, hilang mistiknya, hilang. Jadi nggak boleh masuk ke tempat-tempat seperti tempat untuk beribadah, itu nggak boleh. Ke tempat-tempat istighosah itu nggak boleh. Jadi kalau mau menggunakan uang itu harus pada tempat-tempat yang disukai oleh setan, tempat keramaian, keributan, atau mungkin pasar, itu nggak masalah digunakan itu uang itu. Singkat cerita, Kang Deden ini melakukan itu, sahabat. Jadi dia membelanjakan uang 100.000 dibuat beli rokok. Setelah beli rokok itu ada kembalian. 7 langkah setelah kembalian itu dia buka dompetnya lagi, itu kaget. Apa ini? Kagetnya itu tidak spontan seperti kita, astagfirullahaladzim, enggak. Apa ini? Jadi apa ini? Dibanting dompetnya, kaget. Ternyata dalam uang 100.000 itu yang setelah dibelanjakan itu berkali lipat, kali 10-nya. Ada uang 1 juta plus kembaliannya. Dan uang yang diberikan tadi kembali lagi ke semula, sahabat. Senang akhirnya. Kang Deden senang. Kang Deden senang. Setiap kali seperti itu bisa kembali, setiap kali seperti itu bisa kembali. Akhirnya dia beraksi terus menerus. Uang 100.000 dibuat beraksi itu sehari itu bisa sampai 10 kali. Bayangkan sekali 10 kali itu bisa 10 juta loh, 10 juta lebih bahkan kan, seperti itu kan. Tapi yang tidak disadari itu setelah dia melakukan itu, sehari setelahnya itu istrinya Ibu Rusmi bilang sama Kang Deden, Pak, itu kenapa itu si Putri kok akhir-akhir ini beda gitu, anaknya kan. Lah ada apa, Bu? Sekarang itu si Putri itu akhir-akhir ini sering nangis, sering lihat sesuatu yang kita tidak lihat. Katanya dia lihat ular yang besar katanya. Lah di mana? Terus di belakang rumah. Langsung madeg Kang Deden. Padahal kan salah satu syaratnya itu, jadi setelah selesai mengubur uang sama bukulnya itu dengan ayam, ada semen yang satu darahnya itu kan dikubur di belakang rumah, di belakang rumah dekat ari-ari anaknya, sahabat. Jadi ari-ari dekat anaknya itu dikubur bersama darah ayam sama bukul yang diolet-oleti darah itu di situ. Nah, di belakang itulah si Putri itu sering melihat penampakan seekor ular yang sangat besar, sahabat. Ular yang sangat besar sekali katanya. Dia sering menutup diri, berteriak-teriak dan ketakutan, paham. Oh, nggak apa-apa nanti, nggak apa-apa itu katanya, kata Kang Deden. Dia melakukan itu terus, melakukan uang kembali itu, waktu itu dibelanjakan terus, sahabat. Sampai kemudian utang-utangnya itu bisa terbayar. 1 bulan, 2 bulan, ini bayangkan kalau sehari bisa operasi sekitar 10 juta itu 1 bulan sudah berapa? Sudah 300-an juta. Utang yang miliaran itu bisa lunas dalam jangka waktu hanya beberapa bulan, sahabat, dengan pesugihan uang bibit ini. Tetapi sebenarnya Kang Deden ini sadar bahwa semakin dia menggunakan uang bibit ini, anaknya itu, si Fitri itu penyakitnya semakin parah. Jadi dia sering sakit-sakitan sekarang. Tidak hanya berteriak-teriak, tidak hanya ketakutan, menangis sendiri karena ketakutan, dia sering sakit. Yang dulunya dia bergemo ya, jadi dulunya itu gemuk dia, si Fitri ini termasuk anak yang gemuk, yang imut. Tapi kemudian semenjak menggunakan ini, pesugihan uang bibit ini, Kang Deden ini anaknya ini sakit-sakitan, terus akhirnya menjadi kurus. Sudah 2 bulan berjalan, udah 3 bulan ini anehnya juga Kang Deden ini sering mimpi basah, sahabat. Jadi setiap hari, jadi lucu. Jadi setelah selesai melakukan ini, seminggu setelahnya itu sampai kemudian 3 bulan seterusnya itu dia setiap hari mimpi basah. Setiap hari. Dia tidak tahu, tiba-tiba ketika saat dia tidur, dia itu melihat
cewek yang cantik, kadang mantannya, kadang tetangganya, kadang orang yang ditemuinya, klien-kliennya yang wanita itu ada di mimpinya, ada di dalam mimpinya, dan selalu melakukan hubungan suami istri itu. Jadi dia itu setiap hari mimpi basah. Lah ini ada yang aneh ini, kenapa saya kayak gini? Akhirnya sudah curiga, ini pasti ada yang salah nih, katanya nggak ada tumbal tapi kok saya kayak gini gitu. Terus kemudian dia mendatangi si Anton dan menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya oleh dirinya dan kemudian anaknya. Si Putri kok sekarang sering sakitan, dia sering berteriak-teriak sendiri, terus kemudian dia ketakutan dan sebagainya. Itu ada apa? Ini sebenarnya kamu benar nggak sih? Ini pesugihan ini tidak ada tumbal, kata si Deden. Nah si Anton enteng bilang, ya segala sesuatu itu kan pasti ada risikonya toh Den. Kamu sudah mendapatkan uang, tapi kan pasti ada risikonya. Loh, kamu kan dulu nggak bilang kayak gitu. Si Deden seperti itu. Dalam hatinya itu bergejolak, sahabat. Ini pasti ada yang nggak benar. Ini pasti ada yang nggak benar ini. Masa setiap kali saya mimpi basah, akhirnya hubungan suami istri ya dan dirinya kan nggak harmonis. Karena setiap kali istrinya ngajak itu nggak mau dia, karena sudah kesel. Jadi setiap kali selesai bangun tidur itu pasti mimpi basah dan tubuhnya itu pegel-pegel semua. Seperti apa ya, beberapa kali melakukan gitu loh, tapi dalam mimpi, sahabat. Dan anak-anaknya selalu menangis setiap malam itu, teriak-teriak histeris, tidak mau tidur sendiri sekarang harus tidur dengan ibunya karena ketakutan setiap kali melihat dapur belakang itu sosok ular besar itu selalu menampakkan diri terus ke dalam jangankan dalam dunia nyata dia melihat, dalam tidur pun tetap dikejar itu anaknya si Deden itu, Kang Deden. Bisa ada yang salah ini. Deden sudah curiga. Sampai suatu ketika saat dia nyopir, dia sudah bisa beli mobil sendiri, sahabat. Nyopir untuk kemudian berkunjung ke salah satu calon kliennya. Dia itu tiba-tiba di jalan itu seolah-olah melihat satu sosok ular yang sangat besar itu melintas jalan. Akhirnya dia membanting setirnya karena kaget, refleks, terus akhirnya nabrak pohon. Alhamdulillah itu nabraknya itu pas samping kanannya, jadi tidak samping kiri setir ya, jadi tidak pas dia nyopirnya, jadi samping kirinya sini. Dia selamat. Ular lagi, ini ada apa ini? Ular lagi ini. Pasti ada sesuatu yang salah ini. Akhirnya setelah kejadian itu dia tidak ada luka, tadi cuma luka ringan tapi mobilnya rusak. Tapi diperbaiki. Dia mendatangi si Anton lagi. Loh ini kenapa? Ini tadi saya hampir mati loh, non. Ketika saya nyupir itu ada tiba-tiba ada ular besar yang di hadapan saya. Jadi saya mau menabrak itu, saya lempar ke kiri. Untung saja saya nggak mati. Ini pasti ada sesuatu. Ini ada apa ini? Terus kemudian akhirnya si Deden membulatkan diri untuk berhenti dari perjanjian pesugihan uang bibit ini. Akhirnya dia ngomong sama si Anton, Ton, aku tolong diantar lagi ke Abah Rusdi. Aku ingin berhenti dari pesugihan ini. Loh, kok gitu? Kok gitu ya? Gak bisa, Den. Kamu gak bisa kayak gitu. Nanti kamu pasti dimarahi oleh Abah Rusdi. Gak bisa. Ini aku gak mau. Ini pasti ada sesuatu yang salah. Ini pasti ada tumbalnya ini. Saya gak percaya ini pasti ada tumbalnya. Saya masak setiap hari mimpi basah terus menerus sampai saya bertengkar sama istri. Anak saya sakit-sakitan. Sekarang nangis terus, tidak mau ngapa-ngapain, takutan di kamar terus, tubuhnya kering kerontang kayak gitu. Tadi terakhir saya mau mati gara-gara ada ular besar menghadang jalan saya gitu. Ini pasti ada yang salah, kamu pasti bohong sama saya mau berhenti dari pesugihan ini, kata si Kang Deden bilang sama si Anton. Akhirnya singkat cerita, sowanlah mereka berdua kepada Abah Rusdi menyampaikan itu semua. Abah Rusdi mukanya itu kereng ya, jadi dia sebenarnya nggak terima, dia nggak mau menerima si Deden ini mau berhenti dari pesugihannya itu. Tapi kemudian dia bilang, ya sudah, kalau kamu pengen berhenti, kalau bawa ke sini lagi 2 ayam cemani. Jadi suruh membawa 2 ayam cemani lagi. Singkat cerita, pada hari yang sama, hari Jumat Kliwon, pada hari itu juga mereka berdua menuju kembali ke makam yang dulu sempat diadakan ritual itu,
Di situ ayam cemani itu disembelih, dua-duanya disembelih. Yang satu dikubur di situ, darahnya berserta buhul dan lain sebagainya. Yang satu disuruh kubur di dekat area-area anaknya yang usia 6 tahun yang di rumahnya itu. Intinya kayak gitulah, ritualnya hampir sama. Sudah selesai, dia kira si Deden sudah selesai, tapi ternyata kejadian-kejadian itu masih terjadi lagi. Anaknya masih ketakutan, dia juga masih sering mimpi basah, dan bahkan lebih parah lagi, dia sekarang didatangi, dalam mimpinya didatangi sosok ular besar tadi yang berwajah manusia itu ya. Itu terjadi terus, masih terjadi. Dan saat dia menggunakan uang bibit itu, sahabat, dia sama sekali tidak melakukan sholat. Dia nggak melakukan sholat karena tidak boleh uang bibit itu masuk ke dalam rumah ibadah, ke masjid, ke musala itu nggak boleh. Akhirnya karena dia sudah niat untuk berhenti, hari itu untuk pertama kalinya setelah melakukan pesugihan uang bibit, dia mendatangi musola yang ada di dekat rumahnya, memberanikan diri. Ya tidak masuk, tidak sholat, tapi nongkrong sebenarnya. Nongkrong toh. Setelah nongkrong di situ di sebuah warung terdekat di musola itu, setelah selesai melakukan sholat asyar waktu itu, asar, terus kemudian keluarlah Pak Damiri namanya. Pak Damiri ini seorang kiai, jadi di sana masih pedesaan ya, seorang kiai yang pegang musola di situ. Terus kemudian dihampiri, "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam Nak Deden, lama nggak ketemu ya," gitu Pak Kiai. "Iya Pak Kiai, ada pekerjaan di luar kota sekarang ini, saya pulang. Boleh Pak Kiai, saya mau sowan ngobrol-ngobrol sebentar ke rumah Pak Kiai." "Oh boleh, silahkan." Nah, di rumahnya Pak Damiri ini Kang Deden mengakui semuanya, walaupun tidak semua dibuka ya, kalau hari ini dia ingin berhenti melakukan pesugihan uang bibit. Lah oleh Pak Kiai Damiri ya dibenarkan, "Kamu salah Nak, kamu salah ambil langkah. Kamu sudah bersekutu dengan jin. Uang bibit itu sama saja kamu mencuri, sama saja kamu merampok orang-orang yang kamu belanjakan. Cuma saja mereka tidak tahu. Jadi uang yang kamu dapatkan itu juga sebagai uang-uang yang haram." Sudah dikandani kayak gitu. "Terus gimana Pak Yai? Saya mau memutuskan perjanjian ini. Kemarin ini sudah tak putus, tapi saya belum yakin." "Lah gimana cara mutusnya?" Dijelaskan bahwa mutusnya dengan menyembelih ayam cemani, tapi dia belum yakin. Nah terus kemudian, "Sebentar Nak Deden, sebentar ya." Terus Pak Yai Damiri masuk ke ruangan tempatnya ibadah, bermunajat sebentar, sholat 2 rakaat, terus kemudian bermunajat sebentar, kemudian menerawang, terus keluar lagi. Setelah keluar, dia bilang sama Kang Deden, "Astagfirullahaladzim Kang Deden, astagfirullahaladzim." "Kenapa Pak Yai?" "Untung kamu datang saat ini. Terlambat sehari saja, putri kamu besok pasti diambil, alias dijadikan tumbal." Mendengar itu Kang Deden terkejut, terdiam, tidak bisa bilang apa-apa. Ternyata selama ini yang dikatakan tidak ada tumbal itu ternyata bohong, karena masih juga menumbalkan, yaitu anaknya sendiri. "Loh kok gitu Pak Yai? Apa benar Pak Yai?" Kata Kang Deden ya, belum percaya. "Iya, ciri-cirinya anak kamu pasti ketakutan dan sering nangis dan sakit-sakitan tau sekarang." "Ya benar Pak Yai, anak saya sekarang seperti itu Pak Yai." Nah itu dia melihat sosok yang akan mengambil dia. Oh, terus kemudian dia bercerita bahwa dia itu ditemui sosok manusia berkepala ular. Lah iya, tapi syaratnya gini, pokoknya ini kamu bersedia putus tan ini, bersedia Pak Yai. "Baik kalau begitu, malam ini juga waktu maghrib ya, jadi nanti setelah sholat maghrib lalu juga saya ke rumah kamu, tapi kamu hari ini harus ikut saya setelah sholat maghrib, ikut jamaah ya." "Iya." Akhirnya benar, Kang Deden untuk pertama kalinya
setelah melakukan pesugihan itu dia sholat maghrib itu. Dia pertama kali diambil wudhu itu bergetar sahabat. Dia seolah-olah ada sesuatu yang menghalang-halanginya, bergetar. Terus kemudian dia melakukan sholat itu, tubuhnya seperti geninggingan gitu loh. Jadi ada sesuatu yang bergejolak dalam dirinya. Setelah selesai sholat maghrib, terus kemudian Pak Kiai Damiri tadi datang ke rumahnya Kang Deden untuk menerawang. Dia melihat sekeliling rumahnya. Sebentar, ini ada yang kamu tanam di sini. Ada Pak Yai, ambil. Suruh ambil. Diambil, masukkan dalam baskom, buhul yang ada ayam, ada darah ayamnya itu, yang diikat-ikat itu kan. Terus kemudian bersama ari-ari dekat ari yang ditanam di dekat ari-ari anaknya itu diambil. Setelah diambil dalam baskom, terus diterawang lagi sama Pak Yai Damiri yang kebetulan dia punya keahlian spiritual ya. Ini pasti masih ada lagi ini. Ada Pak Yai, tapi lokasinya jauh. Ya sudah, besok siang ambil. Singkat cerita, siangnya itu dia langsung menuju ke lokasi tempatnya itu, tempat awal dia melakukan perjanjian itu di daerah pesisir. Dia perjalanan, kemudian dia diambil juga, semuanya diambil, yang ditanam itu diambil. Perjalanannya sama Pak Yai Damiri ya. Di sini Pak Yai, walaupun di situ dia tidak menemui juru kunci, dia langsung ambil aja karena sudah tidak percaya lagi sama Abah Rusdi. Dia sudah tidak melalui juru kunci. Terus dia menuju ke makam yang awal dia buat perjanjian itu, diduduk ya Pak ya, digali, terus kemudian diambillah semua yang ada di ritual awal itu. Di situ ada uangnya, ada bukulnya, ada yang darah yang ayam cemaninya, itu diambil semua, dimasukkan dalam baskom. Terus kemudian dia lari aja karena saking pengen berhentinya sahabat. Terus kemudian setelah itu oleh Pak Yai Damiri itu dibakar semua, dibakar. Terus kemudian si Kang Deden ini dia setiap hari harus diruqyah karena Pak Yai Damiri ini bisa menebak, kamu pasti ini di dalam tubuh kamu itu banyak jin-jin cewek yang perempuan yang nempel ini, kunti-kunti dan siluman ular, tapi betina banyak yang nempel. Itu biasanya mereka itu pengen bersetubuh dengan kamu. Madeg itu Kang Deden langsung madeg. Iya Pak Yai, saya itu hampir setiap hari selalu mimpi basah, selalu bertemu dengan cewek-cewek mantan saya atau siapapun itu, selalu melakukan hubungan itu dalam mimpi. Ternyata itu mereka, sosok jin itu ternyata menjelma dalam mimpi Kang Deden itu menjadi sosok orang lain, sosok mantan-mantan atau cewek-cewek yang dia kenal, akhirnya melakukan hubungan suami istri. Tapi ini harus diruqyah. Tapi gini syaratnya, sosok jin ini kalau sudah nempel di tubuh manusia, artinya sudah melakukan proses perjanjian, apalagi sudah melakukan proses perjanjian, kalau ini manusianya setengah-setengah dalam niat melepaskan diri, maka dia bisa kembali ke tubuh manusia itu kapanpun yang dia mau, kata Pak Yai Damiri. Bagaimana Kang Deden, kamu serius enggak ingin lepas dari perjanjian ini? Serius Pak Yai, serius, saya serius pengen lepas, serius. Jadi dia sampai 1 bulan sahabat-sahabat melakukan terapi ruqyah. Jadi dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dimandikan. Jadi setiap selesai habis sholat isya, setiap malam dia selalu diruqyah oleh Pak Yai Damiri 1 bulan penuh, full. Tepatnya itu 41 hari, tidak berhenti dilakukan proses ruqyah, dilakukan mandi taubat mungkin ya, mandi. Jadi setelah mandi di ruqyah, setelah selesai ruqyah mandi lagi, karena tubuhnya
Kang Deden itu setiap kali diruqyah merasa panas sahabat, maka dia itu harus dimandikan, digebyur supaya dingin lagi, dan kemudian berangsur-angsur kesehatan putrinya itu bisa pulih lagi dan tidak lagi melihat sosok-sosok ular-ular besar yang mengerikan itu sahabat, karena sudah ditutup mata batinnya oleh Kiai Damiri. Akhirnya mereka bisa hidup normal seperti biasanya lagi. Itu hampir saja terlambat sahabat. Kalau terlambat sehari saja, Kang Deden ini sowan kepada Kiai Musola tadi, Pak Damiri tadi, Pak Yai Damiri tadi, itu yang jadi tumbal kalau nggak anaknya ya si Deden itu tetap dijadikan tumbal. Karena bagaimanapun juga bangsa jin mereka itu tidak akan pernah rela, kalau yang melakukan perjanjian dengan mereka itu ingkar janji ataupun lepas dari jeratan mereka. Enggak, pasti akan terus-terusan. Akhirnya ini untung saja Kang Deden punya keinginan yang kuat untuk berhenti. Jadi semua atribut yang pernah dilakukan dari awal sampai akhir semuanya dibakar, terus kemudian dilarung ke sungai yang besar, dilarung ke laut, dilarung ke sungai yang dekat laut di pesisir itu juga. Jadi tidak dibawa ke daerah Jawa Barat, enggak. Jadi setelah selesai diambil semua, itu masih di daerah pesisir, nyari sungai yang besar, dilarung ke situ, dibakar itu semuanya. Uangnya juga dibakar, buhul-buhulnya, raja-rajanya semua dibakar semua, tidak terbekas. Dan kemudian orangnya melakukan ruqyah dan mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan cara sholat, rajin sholat sekarang Kang Deden. Dan alhamdulillahnya ritual pesugihan uang bibit ini belum sempat mengambil tumbal memang, tapi Kang Deden mengalami hal-hal yang seperti itu. Setiap hari mimpi bahasa, setiap hari kan dikawini jin dia, cuma dia nggak merasa ya, mungkin karena di dalam mimpi ya dia seolah-olah bermimpi, tapi sebenarnya yaitu kawin dengan jin-jin yang ada di tubuhnya itu, sampai pegel-pegel semua tubuhnya, sampai kemudian anaknya jadi korban ya, sakit berlarut-larut, bahkan berteriak-teriak terus. Tapi sampai hari ini beliau menyampaikan ini masih hidup ya orangnya, dan semoga ini bisa jadikan pelajaran. Ritual uang bibit ini memang ada sahabat-sahabat, tapi bukan berarti tidak merugikan pelakunya, tapi itu pasti ada efeknya, efek negatifnya pasti ada. Jangankan ke pelakunya, kepada orang lain pun itu merugikan, karena uang bibit itu sama saja mencuri ya. Begitu yang bisa saya sampaikan, semoga saya bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.